Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 2 September sampai dengan 3 September 2021. Jadi untuk bagian kedua ya, untuk analisa saham harian, saya bahas 8 saham. Yang belum menonton bagian pertama, silakan nonton dulu ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi supaya nggak ketinggalan, ini 8 saham berikutnya untuk analisa saham hari ini dan besok ya. Jadi sekarang jamnya 1.39 ya. Jadi sesi 2 sudah berjalan. Saya bahas langsung sahamnya. Yang pertama ASI ya. Jadi di sini ASI ya, dia sudah saya sebutkan ya di analisa saham harian, di analisa saham mingguan juga, kemudian di analisa saham untuk investasi untuk sampai tahun 2022 ya. Jadi ASI ini peluangnya masih cukup besar ya seperti itu ya. Jadi yang belum punya, sebenarnya sih kalau mau buy sekarang dia posisinya masih sideways ya. Jadi mau buy sekarang boleh aja. Yang sudah punya juga ya, itu pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di kalau 5225 kan terlalu dekat ya, harganya sekarang kan 5250. Jadi pasang aja stop lossnya di 5150 dan 5100 ya, itu yang terdekatnya. Kalau untuk jangka menengahnya, intinya ya, kalau dia selama bertahan di atasnya 5000 ya, di sini swing low-nya di 5000 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 5000, dia ada masih kemungkinan masih cukup bagus ya ke depannya sampai tahun depannya. Di sini kita fokus di pergerakan harganya untuk hariannya. Um, Kalau dia naik lagi ke atas 5300, boleh tambah lagi ya, atau average up ya. Target price berikutnya adalah 5425, 5475 ya. Berikutnya lagi 5600 dan 5675 ya. Seperti itu untuk ASCI ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, memang di sini dia cenderung posisinya masih sideways ya. Jadi ada kemungkinan dia breakout ke atas 5300 lah ya dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan aja dia kalau breakout ke atas 5300, target berikutnya adalah 5425 ya. Ini resistance berikutnya dan berikutnya lagi sekitar 5600 dan 5675 ya. Jadi masih ada peluang untuk breakout untuk ASI ya. Kesempatan masih ada ya. Memang masih sideways. Kalau mau buy on weakness ya sekitar area ini ya, 5 ribuan ya, 5.000 sampai dengan 5.050-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau mau nggak buy on weakness di bawah harga sekarang ya, seperti itu ya. Kalau misalnya khawatir, wah ini paling turun lagi testing area support ya, ya tunggu aja di area buy on weakness sekitar 5.000 sampai dengan 5.050 lah ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 5.300, sebenarnya boleh buy ya. Yang belum punya juga, yang mau tambah juga silakan ya. Karena kalau dia sudah breakout ke atas 5.300, kemungkinan besar ke 5425, berikutnya lagi bisa naik ke 5.500 dan 5.600. Jadi seperti itu ya. Itu untuk ASI. Berikutnya lagi untuk IMJS ya. Kalau kita perhatikan IMJS di sini ya, dia trennya masih cukup bagus ya, naik ke atas seperti itu ya. Jadi di sini 600 dia adalah resistennya yang dia harus tembus ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan, pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 550 dan 525 seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 600, kalau mau tambah lagi buy up atau average up silakan. Target berikutnya 650, 700 dan 750 ya. Itu kurang lebih untuk IMJS ya. Uptrendnya memang masih cukup bagus ya. Tapi kita jangan terlalu serakah juga ya. Yang penting pasang trading stopnya dan stop lossnya 550 dan 525 ya. Maksimum perhatikan 500 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 500 ya kecenderungan akan turun terus ke bawah ya. Kalau buy on weakness, saran saya sebelumnya di area 430 sampai 456 ya. Karena dia sudah berhasil high, maka saya naikkan area buy on weakness-nya, tunggu di area 500 sampai dengan 525 ya. Kurang lebih ini untuk IMJS ya. Kurang lebih cukup lah ya. Uptrendnya masih cukup bagus, belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Oke, berikutnya untuk BEBS. Jadi dia kecenderungan sideways konsolidasi di batas atas. Di sini sekitar 1000 ya. Swing hanya sebelumnya di sini 1000. Jadi selama bertahan di atas 1000 sebenarnya masih cukup bagus ya potensialnya ya. Untuk BEBS, area buy on weakness kalau nggak mau beli sekarang ya tunggu aja di area sekitar 800 sampai 860. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 860, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 860, apa ya seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 915, tambah lagi, naik lagi ke atas 945, tambah lagi, naik lagi ke atas 1000, tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya adalah 1350 ya, itu titik breakoutnya. Kalau dia berhasil breakout, maka berikutnya targetnya adalah 1550 dan 1800. Jadi memang kecenderungan masih konsolidasi atau sideways di area atas ya untuk BEPS ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Kalau mau buy ya buy-nya bertambah aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk BMHS. Memang ini
sudah saya bahas sebelumnya ya. Dia kecenderungan ya range-nya antara 930 sampai dengan 1200. Jadi dia di sini dalam akhir minggu ini ya, dia akan berusaha untuk naik ke atas 1200. Jadi masih sideways. Kalau mau buy ya boleh aja pasang trailing stopnya ya 1075 dan low-nya hari ini ya 1115. Intinya memang masih sideways, sideways-nya dia cukup lebar ya. Kalau mau tambah lagi atau buy up nanti naik ke atas 1130 tambah lagi, naik lagi ke atas 1200 tambah lagi dan seterusnya ya. Naik lagi ke atas 1250 tambah lagi. Target pas berikutnya adalah 1400 yaitu untuk BMHS. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya lagi untuk Medco ya. Jadi Medco di sini kalau kita lihat Fibonacci retracement-nya dari swing low di sini ada swing high-nya. Di sini gambaran Fibonacci retracement 61,8% di area 500-an ya, 510 lah kurang lebih ya. Di sini angkanya 504 tapi saya gambarnya garisnya 510. Jadi peluangnya masih cukup bagus ya untuk Medco ya. Dia berusaha untuk naik lagi ke atas 500 ya dalam akhir minggu ini ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 510, kalau mau buy up atau average up silakan ya. Kalau naik lagi ke atas 530 tambah lagi, naik lagi ke atas 555 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk Medco. Target price dekatnya adalah 625, kemudian berikutnya lagi sekitar area ini ya, Fibonacci retracement 23,6%, kurang lebih sekitar area 680-an ya, seperti itu ya. Itu untuk Medco ya. Oke. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk IPCC ya. IPCC di sini Fibonacci retracement swing low-nya di sini ya, swing high-nya di sini. Jadi target price-nya di sini 38,2% ya. Dia di 695 ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan area range-nya ya, itu dia di range-nya Fibonacci retracement 61,8% ya. Dia di 570-an ya, 573 ya. Angka saya 575 di sini ya. Ini sebelumnya ya. Jadi kalau sudah punya ya harusnya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Ini sudah sampai target 695 ya. Kalau misalnya sempat tambah tapi ternyata turun ya harusnya sudah pasang trading stop dan stop loss ya. Trading stopnya saya sudah sebutkan ya, 695 dan 650. Kalau misalnya belum pasang ya pasang aja stop lossnya di 605 dan 575 seperti itu ya. Jadi intinya ya selama dia bertahan di atas 575 dia masih ada potensial untuk naik lagi, mencoba untuk breakout lagi ke atas 695 ya. Seperti itu ya. Swing high yang dia harus tembus adalah 710 di sini ya untuk IPCC ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya lagi untuk Tekim ya. Jadi Tekim ini di sini kalau kita perhatikan ya dari swing low yang di bawah di sini ada swing high-nya Fibonacci retracement 61,8%, dia di area sekitar area 8.900 ya, seperti itu ya. Jadi dia peluangnya masih cukup bagus ya. Di sini dia akan mencoba untuk testing resistance 8.025 kurang lebih ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 8.025, kalau mau tambah lagi atau mau buy silakan ya. Kalau mau buy sekarang ya pasang aja stop lossnya di 7.400 dan 7.075. Memang dia trennya terus terang aja masih downtrend ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Walaupun dia beberapa hari ya, ini sudah lebih dari 2 mingguan kurang lebih ya, dia sudah mulai naik, tapi dia masih kecenderungan masih primary trennya masih downtrend ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan takut ketinggalan ya, seperti Tekim atau INKP ya. Dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi kita bertahap aja. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Mudah-mudahan lancar bisa naik tinggi sampai dengan Fibonacci retracement 38,2% di area sekitar 12 ribuan 100-an ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASA ya. Di sini kita lihat untuk ASA dia uptrendnya masih cukup bagus seperti ini ya. Di sini resistennya di 2.800-an ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2.800, silakan buy up ya, average up ya. Kalau sudah punya pasang aja trading stopnya di 290 dan 2.600. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu di area sekitar ini ya, 2.400-an ya. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 2.400, belinya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 2.400 buy ya, seperti itu ya. Resistennya adalah sekitar area 2940. Kalau itu tembus lagi target price berikutnya di 3.200 ya untuk ASA ya. Memang dia kecenderungan masih cenderung sideways tapi uptrendnya masih cukup bagus ya. Mudah-mudahan dia lancar sampai ke 3.200 ya. Di sini Fibonacci extension 21,8% di area sekitar 3.050-an ya untuk ASA ya. Jadi kurang lebih cukup lah seperti itu ya. Sudah saya bahas totalnya 16 saham ya. Bentar saya hitung dulu. Sebelumnya untuk bagian pertama sudah saya bahas. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Sebelumnya untuk bagian pertama saya sudah bahas BDMN, BMUU, Real,
INKP, IPCM, KIOS, ELSA, dan TOEIS ya. Ini untuk bagian pertama 8 ya. Kemudian bagian kedua ini saya sudah bahas 8 juga, ASII, EMJS, BEPS, BMHS, Medco, IPCC, Tekim, ASA ya. Jadi sudah 8 juga ya. Ya, kurang lebih cukup ya untuk hari ini dan besok. Yang barusan join jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, kemudian bantu komentar juga ya kalau ada saran atau pertanyaan ya. Kurang lebih cukup. Seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera. Terima kasih.